Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa razaqana bi anwa'it ta'am. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Amma ba'd, pelajaran fikih kita masih meneruskan tentang at'imah ya, tentang makanan. Kita bahas pada halaman 24 ya tentang aklul muqtarri wa ta'amu ghairil muslimin. Yani memakan orang yang keadaan darurat ya. Memakan makanan yang haram ya dalam keadaan darurat, dan juga yang kita bahas nanti makanan yang berasal dari selain kaum muslimin. Ya, jadi akan ada dua pembahasan, yakni makan makanan haram tentunya ya yang dalam keadaan darurat. Yang kedua, yakni memakan makanannya selain kaum muslimin. Yang pertama, kita fahami dulu tentang aklul muqtarri. Ini memakan dalam keadaan darurat. Ini memakan yang haram dalam keadaan darurat. Apa sih keadaan darurat itu? Apa sih keadaan yang mendesak kita ya, sehingga kita dibolehkan untuk makan yang haram? Keadaan seperti apa? Di sini dikatakan yang namanya muttor, yakni orang dalam keadaan terdesak atau darurat, yakni man alja'athu daruratu ila tanawulil muharram. Yakni yang dihadapkan pada keadaan yang darurat untuk memakan makanan yang haram. Jadi yang dikatakan muttarra, al-muttarru, yakni orang yang dalam keadaan darurat itu apa? Yakni orang yang dihadapkan keadaan terdesak atau darurat sehingga dia memakan makanan yang haram. Nah, dawabitnya, prinsip-prinsipnya, ketentuannya, keadaan yang mendesak itu seperti apa? Ini saya lapar, ini kan terdesak, saya boleh makan yang haram. Apakah seperti itu? Nah, kita lihat ya. Wa dhabitud darurati fi babil at'imah ya. Dan ketentuan ya, prinsip dari keadaan darurat dalam hal atau dalam bab makanan adalah ayyablughul ju'u awil atsu bisyakhsi ila haddin annahu illam yatanawwal al muharram minha halaka au qarabal halaku. Yang dikatakan dalam keadaan darurat itu seperti apa? Yakni lapar itu atau haus itu ya pada seseorang, yang dialami seseorang mencapai batasan apabila dia tidak makan yang haram, itu bisa mati atau mendekati kematian. Jadi yang dikatakan darurat itu dhawabitnya, prinsipnya, ketentuannya, batasannya itu ya adalah apabila seseorang itu mengalami kelaparan atau kehausan dan di sana adanya cuman makanan atau minuman yang haram, dan kalau tidak makan itu maka dia bisa mati atau mendekati mati. Itu yang disebut keadaan darurat yang dibolehkan seseorang kemudian memakan makanan yang haram. Jadi tidak hanya sekedar sedikit lapar, ini darurat, enggak ya. Mungkin sampai kelaparan yang kalau tidak makan hari itu dia bisa mati.
atau mendekati kematian. Itu yang dikatakan darurat. Ya. Nah, tentunya kalau orang yang mengalami demikian, maka hukumnya dia yubahu lil muttari ayatana walal muharram minal at'imati idza khasyad darara bi adamil akli. Maka dibolehkan orang yang dalam keadaan terdesak ini, darurat, terpaksa ya, untuk makan makanan yang haram ya, bila dikhawatirkan akan bahaya menimpa dirinya kalau tidak makan. Fa in aikona bil hilaki wajaba alaihil aklu. Kalau dia yakin ya, kalau tidak makan yang haram itu akan mati ya. Kalau saya tidak makan ini mesti mati ya. Yakin gitu karena sudah mungkin tinggal sedikit lagi sudah kepayan, sudah berhari-hari mungkin nggak makan ya. Maka wajib baginya untuk makan yang haram, bukan boleh lagi, wajib. Ya, bukan boleh lagi tapi malah wajib. Kalau dia tahu bahwa kalau tidak makan, ya, karena nggak ada makanan kecuali yang haram, itu dia tahu bakal mati, kemudian lebih baik mati saja daripada makan yang haram, maka dia termasuk dosa. Ya. Fa in imtana'a wa mata ithmun. Ya. Karena berarti dia bunuh diri. Nah, bolehnya memakan makanan yang haram dalam keadaan terpaksa darurat itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi." Ini. Kemudian famanil turra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, ya, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, ya, ghairu baghin, dia sebenarnya tidak menginginkan. Ya. Wala adin, tidak melampaui batas, tidak banyak-banyak makannya. Ya. Sehingga dia kemudian makan yang haram, ya, dalam keadaan terpaksa yang dia tidak ingin dan tidak melampaui batas, kemudian dia makan yang haram, maka apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi ayat ini membolehkan kalau dalam keadaan terpaksa kita memakan makanan yang diharamkan. Dalam ayat lain dikatakan apa? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Ya. Dan Allah telah menjelaskan untuk kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, ya, kecuali yang kalian dalam keadaan terpaksa kepada makanan yang haram itu. Ya. Maka itu kecuali berarti boleh. Gitu. Jadi dua ayat ini, ya, menunjukkan tentang kebolehan kita kalau dalam keadaan darurat, ya, boleh memakan yang haram. Kemudian miqdar ma yubahu lil muttari min at-ta'amil muharram. Jadi ukuran seberapa sih bolehnya kita, seberapa banyak, ya, boleh kita makan, ya, atau bolehnya orang yang terdesak itu memakan makanan yang haram. Jadi seberapa banyak yang diperbolehkan, ya. Misalnya di sana ada daging babi, ya. Kemudian satu panci penuh, ya. Apakah boleh dimakan semua? Atau hanya sekedarnya? Seberapa yang diperbolehkan itu? Ya. Kalau tadi kan dalam ayat kan dikatakan apa? Wala adin, tidak melampaui batas. Nah, tidak melampaui batas itu seberapa kan gitu, ya. Maka di sini ada dua keadaan, ya. Ada dua keadaan. Yang pertama antakunal maja'ah amah. Apabila kelaparan itu meliputi wilayah itu, semua orang kelaparan. Ya, semua orang kelaparan. Banyak orang di situ, ya. Yang itu sudah berlangsung dalam beberapa waktu, ya, lama. Beberapa bulan, beberapa minggu memang terjadi kelaparan. Nah, maka apa? Kalau dalam keadaan semacam itu,
dalam keadaan yang umum adanya makanan yang haram, maka apa? Boleh dia makan sampai kenyang. Wa fi hadhil halah yubahu lil muttarri al aklu hatta syabi'a minat ta'am. Sampai kenyang. Karena apa? Nggak tahu kapan lagi nanti akan ada kapan lagi apa dia bisa makan, ya. Sementara memang keadaannya kelaparan di mana-mana. Itu kalau kelaparan itu maja'ah amah, kelaparan yang umum meliputi semua orang, ya. Tetapi kalau kelaparannya itu adalah hanya person, ya, hanya seorang aja, antakul maja'ah khassa, ini kelaparan itu hanya apa? Menimpa tertentu, orang tertentu, ya. Yang mungkin kalau nanti ada pertolongan orang lain, kemudian atau ada pemberian orang lain bisa menjadi apa? Ada yang makanan yang halal, ya, untuk terus menyambung makannya, ya. Maka apa? Di sini apa? Yubahu lahu miqdaru ma yasudur ramki ay ma yadfa'ul ju' asyadid. Ya diperbolehkan hanya sekedar menghilangkan kelaparannya saja. Kelaparan yang sangat aja, nggak sampai kenyang sekali, ya. Ya sebenarnya asal sudah makan beberapa makan yang itu sudah kemudian bahayanya itu menjadi hilang, maka ya itu sekedar itu aja, nggak boleh kemudian misalnya dengan dia makan setengah piring sudah cukup itu untuk menghilangkan laparnya, maka tidak boleh kan 1 piring gitu, ya. Apalagi kalau kemudian tambah lagi, tidak boleh, ya. Itu sudah haram nanti, ya. Karena yang diperbolehkan hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya itu, ya. Menghilangkan bahaya. Kalau dengan misalnya setengah piring itu sudah cukup, makanya sudah cukup, nggak boleh kemudian tambah lagi, ya. Kemudian kalau misalnya ada makanan tapi milik orang lain, ya. Al-ittaru ila ta'amil akharin, ya. Ini terdesak sehingga makannya orang lain. Makannya halal, ya. Cuman milik orang lain, cuman bukan milik dia. Milik orang lain kan kalau tanpa seizin kan jadi haram juga toh. Nah, bagaimana kalau kita keadaannya dalam keadaan terpaksa, nggak ada makanan kecuali makanan milik orang lain tapi orang lain itu nggak ada. Maka kalau boleh, ya, dia memakan makanan kalau memang milik orang lain, tapi kita tadi, ya, sesuai dengan kadarnya. Ya, tidak boleh kemudian melebihi. Tapi kalau orang lain itu juga sama, sangat butuh. Kalau orang lain itu juga kalau nggak makan itu juga mati, ya dia nggak boleh, ya. Kalau ada orang lain dia punya makanan, tapi dia sendiri kalau nggak makan itu jadi bisa mati, maka dia juga nggak boleh, ya. Karena tentunya orang yang punya makanan itu yang lebih berhak untuk dia memakannya. Tetapi kalau misalnya memang ada makanan orang lain juga nggak begitu terdesak sekali untuk makan makanan itu, maka dia boleh memakan tanpa seizin, tapi tentunya nanti kalau sudah ada, ya, dia harus mengganti, ya. Kalau sudah hilang hilang terdesaknya, maka dia tetap wajib mengganti. Nah, tentunya juga bagi orang yang memiliki makanan, ya, tentunya dianjurkan untuk memberi kepada mereka yang memang terdesak, ya. Dianjurkan dalam Islam seperti itu, menolong saudara ataupun menolong orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.